Hai teman-teman cinta tanaman, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi anggrek yang busuk ya teman-teman. Baik itu busuk karena jamur, busuk karena bakteri dan lain-lain ya. Oke, nah ini tuh sering terjadi untuk teman-teman yang anggreknya punya agak banyak dan agak padat ya. Jadi dia maksudnya susah, kalau apalagi kalau musim hujan kayak gini tuh susah kering, terhalang dengan anggrek lain anginnya, sehingga kemungkinan untuk busuknya itu banyak. Jadi pada video kali ini tuh kita akan sharing bagaimana sih mengatasi anggrek itu biar meminimalisir kebusukan yang akan terjadi pada saat musim hujan. So, saksikan videonya sampai habis ya. Oke, mantap. Nah teman-teman cinta tanaman, jadi yang digunakan adalah ini, kita akan pakai fungisida. Nah fungisida yang bisa teman-teman pakai atau yang biasa saya pakai di sini yang pertama adalah Natipo. Nah Natipo ini sendiri adalah fungisida, dia bersifat sistemik ya teman-teman, artinya dia itu bisa diserap oleh jaringan tanaman ke dalam, sehingga dia bisa juga selain bisa mengobati jamur juga bakteri. Nah yang kedua kalau bisa kalian pakai adalah yang kedua itu adalah antrakol teman-teman. Kalau ini fungisida kontak, jadi dia hanya bekerja di luar saja ya, melalui sentuhan dengan tanaman yang kalian semprotkan, jadi tidak bisa diserap oleh tanaman. Yang mana lebih bagus? Dua-duanya bagus, bergantung dengan kebutuhan kalian yang mana. Kalau saya sih Natipo ya teman-teman, tapi memang Natipo ini harganya itu lebih mahal daripada antrakol ya teman-teman ya. Dan bedanya lagi, fungisida kontak dengan sistemik. Kalau Natipo ini karena dia sistemik dan diserap oleh tanaman, kalau kalian nggak sepas takarannya, kebanyakan itu biasanya akibatnya bisa menyebabkan daun kuning ya dan gugur, tapi nggak mati, cuman kuning aja gitu. Nah takarannya kalau di sini kan saya pakai semprotan yang 16 liter dan saya pakai 2 sendok makan Natipo. Kemudian saya kasih borer. Borer ini adalah, kalau teman-teman nggak tahu, adalah perekat ya, biar dia lebih hasilnya lebih maksimal gitu. Teman-teman juga bisa pakai borer ini di antrakol. Nah untuk kalau penanganannya teman-teman, kalau misalkan untuk anak anggrek yang baru buka botol itu sebaiknya pakai antrakol aja ya. Kalau ini Natipo ini pakai yang udah di kebun-kebun gede gitu. Oke, borernya sedikit aja, jadi buat perekatnya gitu ya, tinggal masukkan. Nah jadi hari ini kita akan belajar juga gimana caranya nyemprotnya itu gimana. Boleh nggak sih kena daun, boleh nggak sih kena tunas muda, boleh nggak sih kena bunga bang. Jadi nanti kita akan sekaligus praktek boleh nggak sih kira-kira ya. Jadi kalian terus saksikan videonya sampai habis, oke? Nah karena kita tadi pakai perekat, jadi dia ada kayak sabunnya gini guys. Jadi kalian kalau pakai perekat ada busa-busanya, ini jangan khawatir karena itu memang efek dari perekatnya tadi. Nah cara nyemprotnya itu gimana bang? Jadi cara nyemprotnya adalah, kalau misalkan Natipo karena dia tidak ada efek kayak putih-putih kayak tepung gitu di daunnya ya teman-teman. Jadi saya biasanya kalau nyemprot Natipo itu semua bagian tanaman itu saya semprot, mulai dari akar, media tanam, daun, batang, jadi semuanya, bahkan bunganya juga saya semprot teman-teman. Tuh saya semprot. Jadi akibatnya apa? Tidak ada akibat apa-apa sih, karena menurut saya karena ini tuh bener-bener nggak ada warna sama sekali teman-teman. Hanya saja ya kalau misalkan kalian pakai Natipo ini, pastikan ketika kalian nyemprotnya itu tidak melawan arah angin, dan pakai masker, pakai baju panjang, pakai sepatu, dan hewan-hewan peliharaan kalian jangan sampai ada yang di kebun ya, takutnya nanti keracunan kalau misalkan terhisap atau kena mata atau kena tubuh seperti itu. Kucing pokoknya disembunyikan dulu kalau lagi nyemprot ini, apalagi bocil-bocil ya, takutnya nanti malah ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semprot semua bagian mulai dari batang. Nah ini yang muda-muda ini semprot aja, jadi biar lebih tahan banting terhadap hujan. Karena kenapa teman-teman, meskipun kita sudah mengusahakan anggrek ini tumbuh sesuai dengan habitatnya, karena memang habitatnya di hutan ya, kalau di sini kan masih kayak terhalang angin, terhalang segala macem lah ya. Jadi tidak 100% sama dengan habitat aslinya yang di hutan, meskipun sudah kita mirip-mirip kan ya teman-teman. Jadi memang kadang-kadang tetap busuk aja gitu. Jadi cara pencegahannya ya kita bantu dengan cara semprot dengan fungisida ini. Nah kalau misalkan kalian pakai antrakol ya teman-teman, kalau antrakol kan ada sedikit kayak bekasnya itu, jadi dia putih-putih di daunnya kayak ada kena tepung. Nah kalau misalkan kalian nggak mau itu, jangan sampai kena bunga aja, takutnya nanti bunganya malah ada putih-putih terus jadi nggak bagus ya teman-temannya. Tapi ya kalau misalkan kalian ya udahlah nggak apa-apa, putih-putih juga nggak apa-apa ya, boleh aja kena semuanya. Karena kalau misalkan fungisida ya, terutama
Antrakol itu relatif aman. Cuma memang untuk yang ini, yang fungisida sistemik ini teman-teman, jangan sampai kebanyakan, takutnya tadi daunnya jadi kuning dan rontok teman-teman ya kalau fungisida ini. Tapi memang ya hasilnya tokcer, jadi bisa mengurangi kalau menurut saya itu 95% kebusukan yang terjadi di kebun ini karena ini. Dan ya tentu saja dengan cara penanaman juga yang benar ya, yang tadi yang memperhatikan angin, kelembapan dan lain-lain. Jadi jangan sampai terlalu lembab, jangan sampai tidak terkena angin, jangan sampai sirkulasi udaranya juga jelek. Jadi anggrek-anggrek bulan kalian semprot-semprot juga nggak apa-apa. Jadi terkena bunganya sih nggak apa-apa kalau ini, kalau fungisida kontak ini. Oke. Nah, semprotnya itu kalau saya itu seminggu sekali, minimal 1 bulan 2 kali lah dalam sebulan. Kalau tahu bisa 3 kali juga dalam sebulan. Jadi 1 minggu sekali saya semprot untuk fungisida nativo. Tapi kalau misalkan yang kontak tadi kalian lebih sering, nggak apa-apa 4 kali juga sebulan, nggak apa-apa. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk penyemprotan itu. Ini penting nggak penting sebenarnya teman-teman, karena kalau musim hujan yang bener-bener musimnya banyak hujan gitu, kadang-kadang memang ada aja yang busuk, tapi bisa dihindari dengan itu tadi. Nah nanti episode selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mengusir semut, ulat dan lain-lain ya. Tapi ini dulu, sekarang untuk ini kita ke fungisida aja dulu, oke? Jadi nanti hasilnya itu insya Allah anggrek teman-teman tuh subur dan busuknya itu bisa berkurang ya. Perhatikan saja itu mataharinya jangan sampai kurang gitu, jangan sampai terlalu lembab juga. Oke, nah yang di depan kita ini adalah updatean dari anggrek Singo Edan yang kemarin kita tanam teman-teman. Jadi silangan antara anggrek grama dengan anggrek tebu tuh jadi gini, dan sekarang udah subur begini dia tuh, udah subur. Dan kalau kalian lihat di sekeliling-sekeliling ini itu banyak ditumbuhin sepatu ya, anggrek tanah ini. Jadi apa, bijinya terbawa angin kemudian tumbuh di sini ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa komen di bawah, mau apa atau tanya apa, nanti akan saya jawab ya. Nah ini juga udah subur teman-teman tuh. Jadi busuk-busuk gini tuh biasanya terjadi karena memang udah anggreknya padat mungkin ya, kebanyakan jadinya sirkulasi udaranya itu agak terganggu atau terhalang oleh anggrek lain, sehingga mungkin ada sedikit peluang untuk busuk seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang anggreknya belum terlalu banyak, itu biasanya aman-aman aja teman-teman. Ini tuh fungisida ini untuk yang memang anggreknya udah banyak-banyak dan biasanya ada aja gitu masalahnya, mau busuk lah apalah. Jadi itu salah satu cara untuk meminimalisirnya adalah dengan cara disemprot dengan fungisida tadi. Oke, semoga tipsnya bisa membantu, semoga bermanfaat juga. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Happy gardening, dadah.